Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih yang udah subscribe dan yang barusan subscribe. Selamat datang di channel JR Phone. Tadi saya dapat servisan Samsung J5 Pro dan sempat saya videokan juga. Ya, ini kasusnya mati total. Dan di sini kita bisa lihat untuk tipenya. Ya, tadi pada saat saya lakukan pengecasan, ternyata tidak ada indikator yang keluar ke sini. Ya. Begitupun di handphonenya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, lanjut kita lakukan pengetesan ya. Tadi saya lakukan pengetesan itu pertama melalui power supply. Dan seperti biasa untuk seri HP atau tipe HP yang menggunakan baterai tanam, jika ingin menggunakan power supply untuk pengetesannya, kabel hitamnya ini kita tempel ke ground dan untuk kabel merahnya kita tempel di positif soket baterai. Ya, kita butuh pinset ya. Biasanya saya menggunakan pinset supaya lebih mudah menempel kabel merahnya ini atau positifnya ke positif soket baterainya. Ya, seperti ini. Kita tempel ke positif soket baterai. Dan di situ pada saat saya tempel, ampernya langsung nambah tapi sedikit saja. Sini juga tadi saya minta tolong ke teman dulu untuk mensortkan tombol powernya supaya bisa dipastikan apakah nyala mengangkat di power supply-nya atau tidak. Ternyata tidak ya. Jika teman-teman punya kasus handphone yang mati total, silakan dicek di power supply atau bisa menggunakan test meter. Dan saya biasanya mengetesnya itu sampai 2 kali. Dan di sini saya tes juga, ternyata masih sama, tidak ngangkat. Artinya handphone ini tidak bisa menyala. Sini saya coba tes lagi pengecasannya, tetapi ya sama saja, tidak ada tanda-tanda yang masuk. Di situ tidak ada ya. Dan untuk handphone yang mati total, saya biasanya melakukan pengetesan dulu di
tes meter. Kita cek dulu kapasitornya terlebih dahulu, apakah ada yang short atau tidak. Tergantung dari kebiasaan teman-teman saja untuk eksekusi handphonenya. Entahkah teman-teman mau melakukan pengukuran atau mengecek tegangan dulu, bisa juga. Tetapi di sini saya langsung mengecek kapasitornya, apakah ada yang short, karena tadi di power supply-nya belum ditekan juga, ampernya sudah naik sedikit. Jadi saya langsung melakukan pengetesan di bagian kapasitornya, karena biasanya kasus yang seperti ini ada komponen yang short. Dan tadi saya di sini cek untuk komponen-komponennya. Ya, di sini ya saya tes di kapasitor dulu. Saya bolak-balik di situ handphonenya. Saya lakukan pengetesan. Cari komponen-komponen yang di luar kalennya itu dulu, menutup IC-nya. Nah, komponen yang saya tunjuk ini terjadi short. Saya coba perlihatkan di sini. Nah, yang saya tunjuk ini, ya, di area yang saya tunjuk itu ada komponen yang short. Saya coba ukur sekali lagi untuk memastikan saja ya teman-teman, apakah benar short di situ. Ya, di situ teman-teman bisa lihat di avometernya, ketika saya tempelkan di dua kakinya, kaki kapasitor maksud saya, keduanya itu ngeground. Jadi ketika teman-teman punya kasus handphone yang mati total lalu ditemukan kapasitor yang kakinya ground semua, silakan dicabut saja. Ya, ini saya lakukan pengetesan lagi. Lalu kapasitornya kita cabut. Dan setelah kapasitornya dicabut, seperti biasa ya teman-teman, kita
mesti ngetes dulu kapasitor yang sudah kita cabut. Tujuannya supaya kita bisa memastikan apakah kapasitor yang kita cabut itu sudah loss atau rusak. Jika sudah rusak ya dibuang saja. Dan di sini setelah saya tes ternyata memang rusak. Jika sudah dicabut seperti itu, kita bisa langsung melakukan pengukuran lagi untuk memastikan apakah masih sama atau tidak. Dan ternyata masih sama, ada kapasitor lagi yang short di sampingnya. Itu di samping kapasitor yang saya cabut tadi ternyata nge-ground juga, jadi saya cabut lagi yang sampingnya. Setelah itu kita tes kembali kapasitornya. Tapi ya di sini kapasitornya juga memang rusak, jadi saya buang saja. Lalu kita bisa lanjut melakukan pengukuran. Dan setelah tadi saya ukur di sini, setelah kapasitor yang 2 itu maksud saya sudah tercabut, di situ sudah keluar nilai di ampermeternya. Di kaki 1 keluar nilai dan yang satunya ground. Ya, seperti itu ya sifatnya kapasitor sendiri. Yang satunya harus ada nilai dan yang satunya ground. Ya. Tadi setelah saya cabut kapasitornya, saya rapikan lagi kaki kapasitor yang dicabut tadi. Ya, di sini saya coba bersihkan lagi bekas-bekas plugnya tadi. Oke, ini dia kapasitor yang dicabut. Ini susah juga ini. Jadi susah juga ini fokuskan kameranya. Nah, ini tadi sudah fokus ya. Ini teman-teman bisa lihat kapasitor yang dicabut. Di bawah isi ini yang saya tunjuk ini ada kapasitor yang short.
Di situ ada 2 kapasitornya dan itu saya cabut lalu saya rapikan. Sekarang kita coba nyalakan handphonenya. Ya tadi ini saya putar lagi kameranya. Lalu kita tes lagi di power supply apakah bisa ngangkat atau tidak. Ya, tadi saya coba lakukan pengecasan terlebih dahulu apakah sudah ada tanda-tanda kehidupan. Nah, ternyata di situ sudah ada ya teman-teman. Situ sudah keluar indikator. Ya. Yuk, saya coba zoom tadi kameranya. Dan di situ keluar 1,6 ampere. Biasanya kalau sudah keluar 1,6 ampere, lampunya ini mengisi ya. Dan untuk memastikan, saya pasang layarnya dulu, LCD-nya, supaya kita bisa lihat apakah sudah tampil di layar. Ya, setelah terpasang layarnya, pasang lagi baterainya, lalu saya coba cas, keluar nilai, dan di handphonenya juga sudah ada indikator baterai di situ. Ya, masuk mengisi 1% ya. Ya, jika sudah seperti ini, maka bisa dipastikan handphonenya ini sudah bisa nyala ya, karena sudah keluar indikator baterai lalu mengisi seperti biasa. Ini saya coba nyalakan dulu. Ya, sudah muncul Samsung J5 Pro nya. Kita tunggu saja apakah bisa langsung masuk menu. Tidak. Ini tadi sudah langsung masuk menunya di sini. Nah, ini sudah masuk menu, tapi baterainya masih 1%. Susah juga untuk ngatur kontrasnya. Jadi
lampunya ini saya diamkan lagi, saya coba diamkan, dicas dulu beberapa menit. Sudah mantap ini. Kalau sudah gini ya teman-teman bisa tulis nota lagi. Ya, di sini saya diamkan dulu handphonenya, saya cas beberapa menit. Dan setelah saya cas beberapa menit, sudah ngisi di sini. Ya, sudah bisa diatur kontrasnya, diperterang lagi. Ya, saya atur di situ kontrasnya dan di situ terlihat ngisi 16% ya. Oke, jika sudah begini, maka bisa dipastikan tulis nota lagi. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.